Hai semuanya, yuk kita coba jawab soal biologi materi plantae, materi tumbuhan. Kita baca soalnya dulu ya. Dalam klasifikasi, kingdom plantae dibedakan menjadi Anthraceophyta dan Tracheophyta. Nah, menurut soal ini, anggota dari Anthraceophyta adalah Bryophyta yang memiliki ciri-ciri berikut ini kecuali. Jadi soal ini dia nanya ciri-ciri Bryophyta, tapi ada kecuali, berarti cari jawaban yang salah. Oke. Bryophyta itu yang kita kenal dengan tanaman lumut. Nah, sekarang kita coba review dulu materinya ya. Gini. Kingdom Plantae betul dibagi menjadi Tracheophyta dan Anthraceophyta. Tracheophyta itu artinya dia sudah punya jaringan pembuluh. Berarti dia ada xilem sama ada floem. Gitu. Kalau yang tidak punya xilem floem, tadi di soal dia disebut Anthraceophyta. Yang mana ditunjukkan contohnya Anthraceophyta itu kelompok dari Bryophyta. Ya, kelompok dari lumut Bryophyta. Nah, lagi kakak tegaskan, pada lumut Bryophyta itu masih non-vaskular, tidak berpembuluh, tidak punya xilem dan floem. Ini anggota lumut. Ternyata anggota lumut nanti dibagi lagi. Ada lumut tanduk, ada lumut daun, ada lumut hati. Bagi yang belum pernah lihat lumut, nih kakak berikan gambar perbedaan lumut daun, lumut hati, lumut tanduk. Yang ini lumut daun, yang ini lumut hati, yang ini lumut tanduk. Ini lumut tanduk. Oke. Bisa kita lihat struktur tanaman ini beda. Ada yang masih berupa lembaran, ada yang masih berupa talus. Ada yang bentuknya sudah kayak daun ya, sudah seperti kormus. Nah, dari gambar ini berarti bisa kita simpulkan kalau lumut itu ciri-cirinya dia masih peralihan antara talus dan kormus. Lumut itu masih peralihan talus dan kormus. Nah, buktinya pada lumut daun dia sudah berupa kayak daun struktur bentuk tanamannya. Tapi kalau misalnya lumut hati ada yang sudah talus, ada yang sudah seperti kormus. Kalau lumut tanduk, nih gambarnya lumut tanduk, dia masih berupa talus, masih berupa lembaran. Oke, jadi ingat, ciri utama pada lumut masih peralihan antara talus dan kormus. Oke. Nah, tadi sudah tahu, cirinya masih peralihan antara talus dan kormus. Ngomong-ngomong talus itu apa ya artinya? Kormus itu apa artinya? Nah, talus itu berarti akar batang daunnya belum sejati. Kalau kormus itu sudah sejati. Kakak definisiin kormus ya. Kormus, akar, batang, daun itu sudah sejati. Kalau talus berupa lembaran, dia akar batang daun, dia belum sejati. Pada lumut tadi ada beberapa yang talus, ada yang kormus ya. Maka pada lumut dia peralihan talus dan kormus. Oke. Terus lumut tadi Atracheophyta berarti dia tidak punya pembuluh, tidak punya vaskular, tidak ada xilem dan floem. Dan lumut ini dia masih primitif nih, karena dia tempat tinggalnya hanya di tempat-tempat yang lembab. Kita bisa temukan lumut di tempat lembab. Akarnya lumut itu belum sejati. Akarnya lumut itu masih berupa rhizoid. Dia fungsi rhizoid itu untuk melekat pada substrat gitu. Terus selanjutnya lumut ini reproduksinya mengalami metagenesis. Metagenesis itu artinya pergiliran keturunan dari fase gametofit ke fase sporofit. Berarti lumut melewati dua-duanya nih. Ada fase gametofitnya, ada fase sporofitnya. Yang mana
ciri khas pada lumut, fase gametofitnya dia itu yang dominan. Nanti kakak jelaskan kenapa pada lumut itu gametofitnya dominan. Oke? Nah, ngomongin tentang metagenesis dari lumut, ya, kita coba pengertiannya dulu. Metagenesis itu tadi peralihan keturunan, fase gametofit, fase sporofit. Jadi lumut lewat dua-duanya ya. Apa bedanya fase gametofit dan fase sporofit? Pertama, fase gametofit itu kan dari kata gamet nih. Gamet itu kan artinya sel kelamin. Berarti pada fase gametofit ini, ya, pada fase ini lumut fokus menghasilkan sel kelamin berupa sperma dan ovum. Itu ciri utama fase gametofit, menghasilkan sperma dan ovum. Ingat, sel kelamin itu sifatnya haploid N. Oke, N. Berarti fase gametofit itu dia pasti sifatnya haploid. Tujuannya untuk menghasilkan sel kelamin, sperma dan ovum. Kalau pada lumut, yang ngasilin spermanya siapa? Yang ngasilin ovumnya siapa? Nah, pada lumut yang ngasilin sperma itu bagian yang namanya antheridium. Nanti kita lihat gambar antheridium. Kalau yang ngasilin ovum pada lumut itu archegonium. Antheridium ngasilin sperma, archegonium menghasilkan ovum. Jadi ciri khas dari fase gametofit, antheridium yang ngasilin sperma, archegonium yang menghasilkan ovum. Dan sifat fase gametofit itu haploid, ya. Nah, setelah melewati fase gametofit, lumut nanti akan melewati fase sporofit. Fase sporofit ini tujuannya untuk menghasilkan spora. Untuk menghasilkan spora. Fase sporofit ini dia sifatnya diploid 2N. Fase sporofit itu sifatnya diploid 2N. Nanti di akhir fase sporofit, ya, sporangium akan melakukan pembelahan meiosis untuk menghasilkan spora kembali. Ingat, pembelahan meiosis itu bertujuan untuk mereduksi jumlah kromosom. Reduksi jumlah kromosom. Oleh karena itu, spora yang dihasilkan nanti sifatnya haploid. Spora pada lumut sifatnya haploid karena dihasilkan melalui pembelahan meiosis, pembelahan yang mereduksi jumlah kromosom. Ya, sampai sini semoga dipahami. Gametofitnya itu tujuannya ngasilin sel kelamin, sifatnya haploid. Fase sporofitnya itu sifatnya diploid, tujuannya untuk menghasilkan spora. Nah, Kak, kalau nanti di pilihannya itu istilahnya bukan gametofit sporofit, tapi istilahnya itu seksual aseksual. Yang seksual yang mana? Yang seksual itu fase gametofit. Seksual fase gametofit, ingat aja, karena di gametofit kan ada sperma sama ovum, sel kelamin, ya. Jadi fase gametofit itu fase seksual. Sedangkan fase sporofit itu fase aseksual. Ya. Nah, setelah mengetahui gametofit seksual, sporofit aseksual, yang gametofit haploid, yang sporofit itu diploid, sekarang kita coba lihat proses metagenesisnya. Kita mulai dulu dari angka 1. Nih. Bentuk gametofit lumut. Nah, gametofit lumut tuh yang bagian hijau-hijaunya yang paling sering kalian lihat. Ya, yang paling sering kita amati lumut itu bentuk gametofit yang bagian hijau-hijau itu ya. Nah, di atasnya gametofit itu ada antheridium sama ada archegonium. Tadi sudah kakak singgung, antheridium akan menghasilkan sperma, archegonium nanti di dalamnya akan menghasilkan ovum sel telur. Oke? Nah, kita akan mulai fertilisasi. Sperma yang dihasilkan oleh antheridium pada lumut, ya, ingat spermanya dia punya flagel, punya alat gerak. Sperma lumut punya alat gerak, ya. Ketika dia sudah keluar dari antheridium, dia akan bergerak berenang untuk nyamperin ovum yang ada di dalam archegonium. Tuh,
Kok bisa berenang? Mungkin dibantu sama percikan air hujan. Kalau nggak hujan gimana, Kak? Mungkin nanti bisa dibantu sama serangga. Yang penting nanti sperma itu bisa bergerak nyamperin si ovum yang ada di dalam archegonium agar terjadi fertilisasi. Ovum bisa dibuahi oleh sperma. Nanti setelah terjadi pembuahan, selanjutnya di dalam archegonium, ovum yang sudah dibuahi akan berkembang menjadi zigot. Zigot ini berarti sifatnya sudah diploid. Berarti sini sudah memasuki fase sporofit. Ya, ini sudah memasuki fase sporofit. Zigot berkembang menjadi embrio. Nah, embrio kemudian masuk ke fase sporofit, yang mana di fase sporofit ini di atasnya struktur gametofit, kan ini gametofitnya nih yang hijau-hijaunya ini nih. Di atas struktur gametofitnya itu ada struktur sporofit. Jadi sporofitnya itu nempel di atas gametofitnya. Bagian sporofitnya itu kalau kita zoom, ada sporangium ya, ada sporangium yang mana di atasnya ditutupi sama tudung kaliptra. Di dalam sporangium itu ada sporogonium ya, ada sel induk spora yang mana dia nanti akan melakukan pembelahan meiosis. Ingat, pembelahan meiosis itu mereduksi jumlah kromosom, sehingga dihasilkanlah spora yang sifatnya haploid. Terus nanti spora itu bisa dilepaskan, ya. Spora yang sifatnya haploid itu bisa dilepaskan, nanti jatuh lagi ke tanah yang lembab misalnya. Tumbuhlah dia spora itu menjadi protonema. Berarti balik lagi nih ke fase haploid, ke fase gametofit. Protonema selanjutnya akan terus tumbuh menjadi gametofit yang dewasa. Nanti di atasnya ada antheridium, ada archegonium, hasilin sperma lagi, hasilin sel telur lagi, fertilisasi lagi, begitu selanjutnya. Itulah metagenesis dari tanaman lumut. Oke. Nah, sekarang Kakak akan jawab kenapa ya fase gametofit itu fase dominan pada lumut. Ini fase gametofit yang hijau-hijaunya itu ya. Bagian paling sering kalian lihat pada tanaman lumut. Ini bagian gametofitnya. Kenapa sporofit itu tidak dominan? Kenapa dominannya itu gametofit? Karena ahli biologi menganggap fase gametofit itu dia mandiri, bisa hidup sendiri, tidak bergantung pada fase sporofit. Sedangkan fase sporofit itu dia hidupnya tuh nempel di atas fase gametofit. Dia itu nutrisinya bergantung pada fase gametofit, minta ke si bagian gametofit. Makanya fase gametofit pada lumut itu fase dominan karena dia bisa berdiri sendiri, tidak bergantung nutrisi pada fase sporofit, ya. Nah, sekarang kita coba balik ke soal. Manakah pernyataan berikut ini yang merupakan ciri dari tumbuhan lumut bryophyta? Hati-hati ada kata kecuali. Benarkah lumut itu hidup di tempat yang lembab? Betul. Betulkah lumut itu punya rhizoid? Betul. Tadi yang buat nempel ke substrat ya. Betulkah lumut itu berklorofil? Betul. Dia masuk ke kingdom Plantae. Dia punya kemampuan fotosintesis. Benarkah reproduksi aseksualnya itu bikin spora? Betul. Sampai sini betul nih. Aseksual itu kan tadi fase sporofit. Tapi di sini salahnya adalah spora diploid. Spora tadi dihasilkan dari pembelahan meiosis, berarti ada reduksi kromosom. Jadi seharusnya spora ini sifatnya haploid, bukan diploid. Maka yang C ini salah. Salah di diploidnya. Harusnya haploid karena hasil pembelahan meiosis, ya. Berarti yang D sama E itu harus tepat ya. Hanya mengalami pertumbuhan memanjang. Iya, tumbuhan lumut kan gak punya kambium, gak bisa mengalami pertumbuhan sekunder, gak bisa melebar.
Terus yang tumbuhan lumut merupakan peralihan antara talus dan kormus. Ini benar. Karena buktinya tadi ada yang berupa talus lembaran, contohnya lumut tanduk. Ada tadi yang sudah berupa strukturnya kayak daun, contohnya lumut daun. Oke. Nah, maka soal ini jawabannya yang C. Yang salahnya di kata spora diploidnya, karena seharusnya haploid. Oke. Semoga paham tentang ciri-ciri lumut. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, terima kasih.